Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Zaki Prasetyo, NIM D4002114. Di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan bagaimana aplikasi ini akan digunakan. Untuk di video yang sebelumnya itu menjelaskan tentang kenapa sih kita membuat aplikasi ini. Kemudian di video final project ini saya menjelaskan tentang eh, bagaimana cara kerja aplikasi ini dan bagaimana tampilannya supaya biar memudahkan kita. Untuk sebelum memasuki penjelasan secara keseluruhan, di sini saya akan men- me- menyampaikan secara detail apa aja sih yang diperlukan untuk eh, perlengkapan syuting jika nanti lolos. Untuk perlengkapan yang diperlukan ada sewa kamera 2 buah, untuk satuannya itu 300.000, itu kemungkinan untuk 1 minggu atau 10 hari. Kemudian ada lighting 1, mikrofon 2, stabilizer, drone, dan untuk software Adobe All aplikasi. Ini untuk Adobe ini udah all in semuanya, Adobe Premiere, Adobe Illustration, eh, Adobe Adobe Premiere Pro ataupun yang lainnya. Jadi untuk perlengkapan itu memakan biaya sebesar Rp2.900.000. Untuk selanjutnya yaitu bahan habis pakai. Bahan habis pakai di sini ada ATK 100, kemudian ada kebutuhan protokol kesehatan 9 dikali 20, 180. Tuh, totalnya sekitar 1.100.000. Kemudian untuk transportasi. Transportasi ini kita anggarkan untuk semua kru itu 100.000 satu orang. Untuk perjalanan ke Gunung Lawu, mengambil video atau tag yang akan dilakukan sebesar 100.000 untuk orangnya, untuk setiap orang. Kemudian untuk yang lain-lain, kita memerlukan talent. Kita membayar talent sekitar 100.000 juga untuk 6 orang. Jadi untuk keseluruhan total sekitar Rp5.500.000. Kemudian untuk selanjutnya ada susunan organisasi tim pelaksanaan. Ada teman saya, Aisyah ini, sebagai data engineer. Dia bertugas mengumpulkan data dan menganalisis terkait keakuratan data. Kemudian ada saya sebagai teknisi, Tegar Zaki Prasetyo, menyiapkan peralatan untuk syuting dan testing peralatan. Kemudian ada Fabel Odienenta Putra, itu dari Teknik Informatika, Pendidikan Teknik Informatika, dia sebagai video dan fotografer. Kemudian ada Aris Septian, dia sebagai sistem analitik, menganalisis cara kerja dari aplikasi. Dan yang terakhir ada teman saya yang bernama Henry Barudi Yusuf dari PTI juga, manajemen. Dia bertugas sebagai manajemen informatika atau merencanakan anggaran yang akan diperlukan. Kemudian yang selanjutnya ada gambaran kondisi futuristik konstruktif yang diangankan. Terjadi hilangnya pendaki gunung mengakibatkan rasa khawatiran kalangan pecinta alam. Sebagian besar masyarakat ingin melakukan kegiatan membuatnya, namun tetapi memiliki rasa yang was-was. Apalagi banyak kasus tersesat hingga mengakibatkan kematian. Aplikasi hiking yang berbasis mobile apps dirancang sedemikian hingga
untuk meminimalisir disorientasi arah. Aplikasi ini sangat ringan untuk digunakan serta memperhatikan user interface yang sangat ramah dan user experience yang mudah digunakan, aksesibilitas, dan tentunya nyaman digunakan. Dari segi penggunaan baterai, aplikasi ini juga didukung dengan hemat daya, yang nantinya pasti tidak akan merepotkan para pendaki dan perantau dan pemantau. Selain itu, aplikasi hiking Smart Tracker juga didesain untuk Android dan iOS. Aplikasi hiking Smart Tracker memiliki fitur utama yaitu sebagai penunjuk arah dan pemandu posisi pendaki. Nama fitur utama adalah GPS Direction dan Tracking for Hiker. Aplikasi ini didukung oleh teknologi cloud computing untuk mengolah data melalui ruang virtual bernama cloud via jaringan internet. Desain dari aplikasi ini juga mempertimbangkan akan sinyal di gunung. Jadi aplikasi ini juga bisa digunakan secara offline. Nah, selanjutnya di sini ada grafik. Grafik di sini tutorial lah. Ibaratnya jika kita membuka aplikasi hiking Smart Tracker. Yang pertama itu ada start, kemudian ada punya akun. Nah, jika tidak itu akan membuat akun, kemudian memasukkan data diri, kemudian baru bisa login. Kemudian jika sudah punya akun, itu akan langsung login. Kemudian selanjutnya ada tracking for hiker. Jika iya akan ada barcode yang di-scan. Nah, jika tidak akan selesai. Jadi kayak barcode ini nanti akan ditaruh di tempat pos sebelum keberangkatan. Jadi kayak tiket masuk seperti itu nanti diwajibkan untuk setiap pendaki itu men-scan men-scan barcode aplikasi ini sehingga nanti user atau pengguna dapat terhubung langsung dengan aplikasi sehingga orang-orang yang di bawah itu dapat langsung memantau juga. Kemudian untuk tampilan, nah untuk tampilan aplikasi seperti ini, untuk yang pertama itu ada tampilan awal, kemudian ada tampilan register, kemudian ada tampilan login. Nah, kemudian di sini ada tampilan menu. Nah, di sini ada scan barcode-nya. Nanti langsung saja kita langsung menuju ke kamera. Jadi kayak dari aplikasi langsung diarahin ke kamera untuk men-scan barcode yang ada di pos sebelum keberangkatan. Kemudian ada activity, jadi kita memiliki riwayat. Riwayat kita pernah menggunakan aplikasi ini mendaki di mana saja, di gunung mana saja. Kemudian ada tim. Nah, ini misal kalian solo hiking, kemudian kayak butuh teman, kita juga menyediakan fitur ini. Kemudian ada fitur tracking, kayak itu fitur pencarian seperti itu. Nah, kemudian di sini ada misal Gunung Lawu ya. Gunung Lawu. Di sini ada penjelasan tentang Gunung Lawu meskipun cuma sedikit. Kemudian nanti langsung saja tekan start tracking. Nah, kemudian di sini ada tampilan menu tracking juga. Di sini ada tampilan eh, jika Anda posisi di sini, kemudian tim di sini seperti itu. Ini jika sudah dilakukan start tracking, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga ada navigasi dan juga street view. Jadi bisa melihat keberadaan juga. Kemudian untuk activity ini kayak apa ya ibaratnya?
kayak waktu yang ditempuh, terus kemudian energi atau kalori juga. Jadi ibaratnya kita itu bisa mengetahui lah apa aja sih yang kita dapatkan dari fitur-fitur ini. Nah, kemudian untuk apa? Untuk datanya kayak penghubungnya itu eh, kita dari Posko. Posko kan menyimpan data di cloud atau di apa itu namanya? Di memori, memorinya Google. Kemudian akan dihubungkan di networking ke penghuni di rumah, pengguna di rumah, atau semisal orang tua kita gitu. Jadi orang tua kita itu bisa memantau juga anak kita itu posisinya di mana, seperti itu. Begitu pula sebaliknya di sini juga ada, juga orang tua bisa menghubungi ke pihak posko jika terjadi apa-apa. Kemudian server, nah server yang digunakan kan tadi di posko juga, jadi satu. Kemudian di sini ada repeater digunakan untuk memancarkan sinyal. Jadi kita perlu repeater ini karena kan di gunung pasti nggak ada sinyal. Kita memerlukan ini karena demi kelancaran kita juga, biar di gunung itu juga ada sinyal dan tentunya akan memudahkan kita. Jadi repeater ini akan memancarkan sinyal. Nah, setelah itu user akan mendaki dan mengaktifkan aplikasi sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi otomatis jika user sampai sini, misalnya sampai atas sini, itu nanti akan ketahuan. Oh, posisinya sudah di sini. Jadi orang yang di rumah ini tahu juga jika membuka aplikasi. Jadi tidak perlu khawatir akan kehilangan anaknya jika naik gunung. Tapi tetap waspada kalau di gunung tidak boleh berbicara kotor seperti itu. Nah, kemudian untuk kelemahan aplikasi ini yang masih eh, belum bisa di-develop itu mengatasi bagaimana cara biar baterai itu awet. Mungkin bisa ya, eh, kayak tahan 1 hari itu bisa mungkin. Tapi kan kita kan juga pastinya perlu jaga-jaga tidak terjadi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita juga perlu power bank seperti itu. Mungkin untuk cara menangani yang sekarang dengan membawa power bank sehingga kita dapat berinteraksi dan juga bekerja dan juga memudahkan kita lah ibaratnya dalam penggunaan aplikasi ini. Soalnya nanti kalau HP-nya mati, kita juga dari posko dan server ini sulit untuk mendeteksi, loh kok ini usernya langsung hilang seperti itu. Jadi manfaat aplikasi ini digunakan untuk memudahkan pendaki dan tentunya memudahkan orang rumah jika ada keluarganya yang mendaki dan jika takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.